Perjalanan tak selalu naik. Kadangkala kita harus turun dan direndahkan terlebih dahulu sebelum akhirnya menuju puncak kesuksesan. Pilihannya mau berhenti atau lanjut berjalan, mau menyerah atau mau lanjut berjuang. Tapi percayalah, semua pengorbanan pada akhirnya akan sepadan. Dinginnya luar biasa ya Fur ya. Selama semalam itu dingin yang terasa itu bukan cuma dari angin yang kencang tapi juga dari bawah langsung ke atas gitu. Jadi memang orang-orang keras kepala seperti saya yang masih betah dengan matras-matras konvensional ini memang sepertinya harus mulai berubah pikiran. Karena teman-teman saya udah mulai pakai matras-matras tiup, matras injak, matras tangan, matras genjot dan matras lainnya yang empuk. Ya saya masih berpikir matras konvensional itu membuat tubuh saya menjadi berbentuk. Bentuknya hancur. Dengan apa kami mengawali hari? Tentu saja dengan buang air besar. Sama seperti di pendakian panjang di gunung lainnya, saya selalu mengusahakan BAB maksimal 2 hari sekali, agar kotoran tidak menumpuk dan berubah jadi batu. Sakit perut atau tidak, tetap harus keluar. Loh, kok buka pembahasan atap negeri dengan BAB? Jangan salah loh. Soal BAB teratur dan menjaga diri agar tidak sembelit ketika di hutan itu hal yang penting. Oh iya, di angkasan juga kami pertama kalinya menimbun makanan. Hal ini tentu dilakukan agar beban yang harus dibawa tidak begitu berat. Itu lagi ngapain Bang Ar? Lagi nanam paket. Nanam paket makanan? Iya. Kenapa perlu ditanam Pak? Ya Bang? Biar nggak berat beban kita bawanya pulang. Oh iya ya, ini makanan kita hari-hari terakhir ya soalnya ya. Ya, hari 13. Ya, jadi kita akan balik lagi ke sini, jadi kita tanam paketnya makannya di sini aja. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita dilancarkan dan kita diberi cuaca cerah. Berdoa, mulai. Ini udah jam 9:10, kita akan mulai menyusuri. Hari ini sedikit unik karena kita bukannya naik tapi turun sekitar 1 kilo vertikal. Ya, semoga perjalanan lancar dan semoga tidak hujan ya. Karena ini akan curam tapi tidak mor. Curan mau. Di saat yang sama, kabut perlahan hilang. Saat kami mulai berjalan, langit cerah menemani. Ini tentu saja menyenangkan hati, tapi juga bahaya untuk kulit. Jadi saya membiasakan memakai sunblock. Saya sih tidak ada masalah dengan kulit gelap. Toh kita menarik dengan warna dan bentuk masing-masing. Yang jadi masalah adalah kulit belang dan terbakar. Kamu yang pernah mendaki pasti tahu rasa sakitnya. Apalagi kalau hidung udah meletek-meletek tuh. Aduh. Apa aja? Ini jatuh licin treknya. Wow, karena basah nih. Aman? Jadi harus berhati-hati. Lihat. Aman Jak? Aman, insya Allah aman. Membuyarkan lamunan, saya dan tim sejenak menikmati pemandangan di situs Jali-Jali. Di kejauhan tampak puncak-puncak pegunungan berjajar manis. Bang, ini kita kan lagi istirahat sebentar nih. Iya. Ini tempat ini tuh namanya apa nih? Bisa lihat pemandangan ke sana. Ini kita jali-jali. Namanya puncak, ada puncaknya nggak? Enggak, ini cuman tempat berhenti sejenak aja. Karena kalau di sini ngecamp air tidak ada. Oh iya betul. Nah, dari sini kelihatan. Ya, dari puncak-puncak sini itu ya? kelihatan puncak Loser, puncak Tampanama, terus Pasir Putih. Pasir Putih ya. Terus air terjun. Oh iya, air terjun. Malam ada tambang sini, tentang
kampung. Kendang-kendang gitu. Iya. Kalau orang Kedah bilang burcanang. Burcanang. Itu gendang-gendangan itu berasal dari apa? Angin kah atau gimana? Itulah orang dalam Oh, mungkin. mitos-mitos gitu ya. Orang dalam. Bisa ada orang dalam. Bang, kalau yang orang yang kaki kebalik mitosnya dari sini kan ya? Iya. Yang orang yang Bunian. jejaknya terbalik itu. Iya. Jumpa pun kita. Apa itu, Bang? Itu kami dulu ada jumpa. Di sini mandi. Satu jejaknya di pipa 3. Tapi kebalik Sebelahnya itu. nggak ada lagi. Nah, sekalian saya jelaskan saja perihal puncak Gunung Leuser ya. Jadi pegunungan ini memiliki 3 puncak. Yang punya arah yang sama adalah puncak Loser pakai O dan puncak Leuser. Penulisan Leuser ini seperti yang ada di Google ya. Puncak Leuser biasa disebut oleh warga lokal Puncak Leu. Puncak Leu atau Leuser adalah ujung perjalanan dari pegunungan ini, alias puncak dengan jarak terpanjang. Sementara puncak tertinggi pegunungan ini sekaligus puncak tertinggi di Provinsi Aceh, merangkap puncak kedua tertinggi di Sumatera adalah puncak tanpa nama. Puncak inilah yang berbeda arah dengan 2 puncak lainnya. Itulah sebabnya biasanya para pendaki hanya mengunjungi 2 dari 3 puncak. Contoh, kalau ke puncak tanpa nama, langsung ke beda arah ya cuma sebatas sampai Loser. Atau mau mengambil Loser dan Leuser, tapi tidak mendaki puncak tanpa nama karena beda arah. Kebayang lah ya. Variasi jalur kembali berubah. Hari ini banyak menyusuri hutan lumut yang sempit. Perjalanan dominan turun. Ini jugalah yang membuat saya sedikit ngedown ketika tahu ketinggian destinasi kami di ujung hari ini. Sebagai gambaran, kami memulai dari Tugu Angkasan di ketinggian sekitar 2.900 mdpl dan harus berkemah di ketinggian 1.700 mdpl. Bayangkan, itu berarti hari ini kami harus turun sekitar 1.200 meter vertikal. Jangan senang dulu mendengar kata turun. Nanti pulangnya bagaimana? Berarti seberes muncak, itu juga kalau berhasil muncak ya, kami harus naik dengan jumlah ketinggian yang sama. Waduh. Kita udah di camp apa nih, Bang? Daus. Kita makan siang dulu di sini. Karena sudah setengah 12. Di luar hutan, terik sekali ya, Fur ya. Cukup menyedot stamina. Kami lalu makan siang di Camp Daus. Pada titik ini, hari sungguh terik. Bang, tadi kan sempat berbicara bahwa di Loser ini sempat melepaskan harimau, ada pelepasan harimau. Itu biasanya tujuannya apa sih? Mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu nih. Itu kenapa dilepas ke sini harimau tuh? Karena di sini satu mangsanya banyak, areanya luas, dan nggak pernah konflik sama manusia. Tapi kalau awalnya itu harimau berasal dari mana, Bang? Itu banyak ininya. Ada dari yang kemarin dari Brumun. Oh, berarti dari daerah lain. Dari daerah lain dibawa ke sini. Itu istilahnya harimau yang dilepas ke kawasan itu, yang harimau yang udah pernah konflik dibawa. Makanya Mungkin konflik sama manusia. Tantangannya apa, Bang, ketika melepaskan harimau ke sini? Apakah karena dia asing awalnya belum pernah ke hutan ini, apakah jadi masalah atau dia langsung aja? Kalau tantangannya satu, kalau seandainya dia jantan itu pasti berantem sama harimau yang lain. Oh. Ini kalau yang dia betina mungkin paling-palingnya perkenalan aja mungkin. Nah, biasanya kalau membawa ke Gunung Leuser ini bawa harimaunya pakai apa, Bang? Pakai helikopter. Pakai helikopter langsung. Dipakai cara bawanya gimana? Dia di Pakai bawah. kerangka, ditaruh tali, diangkatlah sama helikopter. Bang, kecap aku buka. Nah, jadi dari sini tuh kelihatan ini langsung puncak tanpa nama sama puncak Loser lebih deket. Tuh. Kita geser sedikit ya. Tuh. Gokil, cerah banget. Dan tadi kita jalan dari sana tuh, atas sana tuh. Bayangin. Dari atas sana kita turun ke sini, habis itu kita naik lagi ke atas sana. Terus biasanya orang-orang itu ngecampnya di sini karena di sini tuh lebih ketutup dan gak kena angin. Kalau yang di bawah itu lebih agak terbuka gitu. Mantap.
Perut sudah kenyang, kami kembali menerobos jalur. Trek turun yang terjal membuat saya tidak bisa berhenti berpikir perihal bagaimana nanti kami akan pulang. Namun lamunan saya kembali buyar ketika Rizal berlari tertatih setelah kakinya disengat tawon tanah. Mang Batman pun mengaku bahwa ada yang menusuk kepalanya. Astaga, ternyata ada yang secara tidak sadar menginjak sarang mereka. Tuh lihat-lihat. Ini harus taruh balsam, ada nggak? Obat-obatan. Salon pas bisa nggak? Ada ini. Disakit lagi Pergi tuh. dulu deh, pergi dulu kita. Pergi dulu aja, Pak. Bawahnya sih bang, ada tuh. Ke bawah aja, ke bawah. Segerombolan tawon tanah pun menyerbu kami. Tersengat satu saja dampaknya teramat fatal. Bayangkan kalau sampai kena segerombolan. Seolah mengeluarkan energi tersembunyi dari kaki, kami lari sekencang-kencangnya. Kami bahkan menerabas pohon roboh yang sebetulnya bukan jalur yang betul. Tapi lewat sini jadi lebih cepat sampai. Itu udah dicabut belum sih? Dulunya harus dicabut dulu. Karena udah berdarah tuh, udah sadar. Oh, udah keluar ya. Oke, jadi itu kalau kita biasanya nyebutnya tawon tanah, Pur. Nggak tahu ya bahasa ilmiahnya ya. Jadi biasanya kita nggak sengaja keinjak, kandangnya itu sarangnya itu di tanah, di dekat-dekat pohon. Kan dia teritorial. Nah, kalau kita mendekati sarangnya itu dia akan ngejar. Dia akan ngejar terus tanpa berhenti sampai kita benar-benar jauh. Itu Mang Bet. Sialnya kena hari ini. Tadi berdarah ya. Ini dia nih. Ini dia nih. Oh, itu Pur. Daun sirih bang, sirih hutan. Mana tadi bang? Nah, nih. Bengkak itu bentol. Ah, lepasin terus. Ada dingin bang? Iya. Ada terasa dingin nggak? Iya. Masih nyari. Ya. Tadi kesini jauh ke gini. Tapi ternyata dia ngikutin terus ya, Pur ya. Bahkan sampai kesini aja masih ada 1-2 nih. Mang Batman kena di kepala, Rizal kena di kaki. Tuh, langsung sakit. Aduh. Aja. Dan kita tadi dikejar rasa panik, Pur. Apalagi tadi ada satu trek yang ekstrim banget ya. Maksudnya bukan ekstrim sih, jadi kayak dia terjal, pohon-pohon runtuh ya kan. Jadi nggak Pohon-pohon ada jatuh. jalur. Kita nggak ada jalur dan kita harus dikejar-kejar tawon tanah. Itu paniknya luar biasa tadi. Sampai mau ngerekam aja kesulitan tadi ya, Pur ya. Karena berlomba dengan rasa panik. Sekali. Tapi Ini kita kan masih getar. semoga aja nggak ngikutin terus deh. Ngeri. Setelah situasi aman, kami kembali berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jalur kian terjal, terdengar suara air. Di depan sana menukik ke bawah terdapat aliran sungai kecil. Kami sejenak berhenti dan menghela napas. Segar sekali. Para porter berkata bahwa tempat kami menginap malam ini akan menjadi yang paling menyenangkan. Sebuah tempat bernama Sungai Alas. Jadi rencananya kami akan menginap di pinggir sungai. Saya tidak sabar ingin melihatnya. Dari sungai kecil kami kembali berjalan naik, pertanda sudah ganti punggungan. Karena seharian ini kaki sudah terbiasa turun, kemudian malah mendadak naik lagi, otomatis paha saya kram. Curam bisa. Kebayang pulangnya ntar. Tubuh seolah bertanya apa yang sebenarnya saya inginkan. Naikkah? Turunkah? Alhasil langkah saya melambat. Selepas sejenak istirahat, kami kembali menyusuri hutan. Turun lagi melalui pergantian variasi jalur. Nih nemu bulu burung rangkong. Salah satu burung endemik yang ada di sini.
Bayangkan gedenya segede apa, bulunya satunya segede ini. Cak. Kamu di mana tadi, Cak? Di sini. Dan karena ini bukan hak kita taruh lagi. Ayo, let's go. Dari yang sebelumnya hutan lumut, kemudian hutan kering, kali ini dibawa ke hutan pinus. Aneh, seperti beda gunung. Baik dari humus sisa pinus maupun vegetasi yang melingkarinya, saya merasa ini sudah menjadi tempat yang berbeda. Kami kemudian tiba di penyeberangan, sebuah sungai deras nan luas dengan deretan pinus menghiasinya. Indah sekali. Semacam film luar negeri di mana tokoh utamanya melarikan diri dan menemukan aliran sungai untuk berkemah. Ceelah. Disinilah kami akan menghabiskan malam. Ketinggian menunjukkan 1700 mdpl. Berarti betul, kami turun sekitar 1200 meter dari camp terakhir. Pantas saja hawa tak terasa dingin. Segalanya terbilang pas. Wah, habis mandi seger banget. Ini sejauh ini camp paling enjoy ya. Kayaknya kita akan tidur nyenyak malam ini. Kita ada di lembahan, sungai mengalir sampai jauh. Bener-bener ini kayak di luar negeri ya, Pur. Kalau kita lihat film-film Amerika yang survive gitu, kesannya seperti ini. Hutannya ada pinus juga anehnya ya. Jadi udah lama tadi nggak melihat hutan pinus, tahu-tahu pohon pinus tuh melimpah sekali di sini. Kami menghabiskan sore dengan mencuci dan menjemur pakaian yang sudah bau keringat. Setelahnya berleha-leha, tentram sekali. Ini bekas yang tadi lebah tanah ya? Ya bang, ya kak. Tawon tanah. Tawon tanah. Ini. Terus ini bengkaknya udah. Nampak nih. Bengkaknya besar. Ya ampun. Untuk sesaat, segala kecamuk yang menyelimuti jiwa dapat didamaikan. Seakan segala pemikiran perihal kesulitan muncak hilang begitu saja. Nikmati hari ini, ucap batin saya. Para porter berkata bahwa dulu ada banyak wisatawan asing yang minta dibawa ke Sungai Alas, hanya sebatas Sungai Alas. Sekarang saya mengerti sebabnya. Kalau tidak ada puncak untuk dikejar, rasa-rasanya saya akan lebih memilih untuk tinggal di sini saja selama beberapa hari. Lagi nyari cacing. Kala malam turun, para porter menggali tanah. Katanya mereka mencari cacing untuk diumpankan kepada ikan ili. Ikan ili adalah sejenis ikan kecil khas sini yang rencananya akan kami makan jika sudah terkumpul. Wah, saya penasaran dengan rasanya. Di antara obrolan santai, tikus besar mendekati kami, mengendus wangi lezat yang kami bawa. Saya hampir lupa betapa Leuser merupakan tempat main banyak sekali satwa. Jangan sembarangan jauh dari tenda, kata Budin. Salah-salah bukan tikus yang kami temui, melainkan sang raja hutan. Tapi itulah menyebalkannya. Di Leuser, saya kerap menahan buang air kecil tengah malam. Tahu kan rasanya? Terbangun di tenda ketika sudah sepi kemudian ingin buang air. Biasanya sih santai saja keluar tenda. Karena saya juga bukan orang yang takut dengan hal-hal mistis ya. Selama bisa menjaga perilaku di hutan ya saya yakin kita akan baik-baik saja. Tapi di Leuser ngeri-ngeri sedap. Alhasil beberapa malam terakhir saya menahan kencing tiap bangun tengah malam kemudian berusaha terpejam lagi. Pemikiran tidak logis membuat kita takut hantu. Pemikiran logis membuat kita takut dimakan harimau. Dua-duanya sama-sama rasa takut. Bedanya yang satu bisa ditanggulangi, yang satu lagi tidak. Ngomong-ngomong soal makanan, perencanaan logistik Ejak masih ada yang keliru nih. Ada beberapa bahan makanan yang ditakutkan basi, dan ada juga beberapa menu non-nasi yang tidak masuk selera para porter. Alias mereka lebih memilih makan seadanya dengan nasi yang melimpah, dibandingkan makan mewah ala menu-menu hotel tapi tidak ada nasinya. Wajar, ini pendakian panjang, dan mengelola makanan masih menjadi hal baru bagi Ejak. Akhirnya bersama-sama kami kembali mengotak-ngatik lagi menu. Dengan keterbatasan makanan karena sudah tidak bisa lagi belanja, ditambah banyaknya orang yang memberi ide, ini menjadi tantangan tersendiri.
Ikan ili menjadi menu sarapan. Ternyata begini rasanya. Saya sendiri sih kurang suka. Tapi untuk menghormati ya makan sajalah. Oke, ini namanya ikan ili ya bang. Ikan ili. Kita coba ikan ili. Di hutan, makanan menjadi masalah yang tidak bisa diremehkan. Mengganti makanan berat dengan yang instan-instan sama saja mengurangi gizi. Dan mengurangi gizi sama saja dengan menyulitkan langkah sendiri. Oke, ini sudah hampir jam 9 pagi dan kita akan segera berangkat. Nah, ini trek tidak makin bertambah ringan. Kalau kemarin, sebagai gambaran ya, kalau kemarin kita turun sekitar 1.300 meter vertikal. Sekarang kita akan naik 1.000 meter vertikal. Jadi berat juga, dan saya lihat tadi di peta itu jarak sekarang kilometer lurusnya itu sekitar 8,8 kilo. Kalau kemarin 8,6 kilo. Jadi wow. Dan ketika ditanya, Furki apakah ini hari paling berat? Tidak, nanti hari paling berat adalah hari ketika kita muncak. Karena itu akan menyentuh belasan kilo dalam sekali jalan. Bayangkan. Semoga semuanya lancar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oh iya, perjalanan hari ini akan lebih berat lagi. Kalau kemarin turun 1.200 meter vertikal, sekarang kami akan naik sekitar 900 meter vertikal ke camp dengan ketinggian 2.600-an mdpl. Gila, dipikir-pikir semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga kita takut. Dulu saya mudah percaya pada kata-kata puncak sebentar lagi, atau puncak ada di depan, atau puncak ada di atas. Ya emang di depan dan di atas kan. Sekarang sejak sering lihat peta dan menghitung jarak, jadi tidak mudah dibohongi dan malah larut dalam kekesalan sendiri. Kesal karena tahu jalurnya akan sulit dan panjang. Lebih kesal lagi karena jalur tersebut tidak bisa dihindari. Ayolah, fokus saja menjalani, jangan terlalu dipikirkan.